وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم عبد القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وسمعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم جل وسلم يا رب جل وسلم يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القهر العلي والقهر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم الحسن والحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفدا إلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم جل الشافعي محمد الشافعي هذين في أحمد مبشري شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى عرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih di sekitar perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika sedang ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Sekarang bacaan kita waduhnu sya'ri ra'sin aw lihyatin. Dilarang ketika lagi ihram, seorang yang sedang ihram meminyaki rambut kepala atau jenggot. Jadi jangan diminyaki itu rambut, ya rambut kepala dan jenggot. Biduhnin, dengan minyak, walau ghaira mutayyibin, sekalipun minyaknya enggak wangi. Karena di sini larangannya bukan masalah mengenakan wangi-wangian, tapi larangannya adalah meminyaki. Ya, meminyaki, kalau bahasa orang Jakarta, minyakin rambut kepala ataupun jenggot. Sehingga minyak yang tidak wangi pun enggak boleh. Kazaitin, seperti minyak, ya minyak kelapa dah. Wasaminin, mentega. Mentega kan juga dia kalau panas dia cair. Waduhni lauzin, minyak ketapang. Wallahu alam, saya belum kenal tuh minyak ketapang bagaimana. Lima fihi minat tazayyuni al-munafi li khabarin al-muhrimu ash'atha aghbara. Kenapa dilarang meminyaki rambut kepala dan jenggot sekalipun minyaknya tidak wangi? Lima fihi minat tazayyun, karena di situ ada pemahaman, yaitu berhias. Jadi kalau orang minyakin rambut kan supaya rambutnya licin, klimis, itu berhias. Padahal orang yang sedang ihram itu dianjurkan dia jangan berhias. Al-munafi li khabarin, berhias itu bertolak belakang, berhias itu paradok dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhrimu ash'atha aghbara. Orang yang ihram itu dalam keadaan rambutnya kusut, pakaiannya kumel. Nah, begitu. Lah kalau ini dia berhias dengan cara meminyaki rambutnya, berarti kan tidak sesuai dengan hadis ini. Jadi kesannya orang yang lagi ihram begitu, karena memang dia mengenakan pakaian ihram itu beberapa hari. Sehingga kelihatannya seperti ash'as, ya rambutnya kusut, aghbar, kemudian pakaiannya berdebu. Aisya'nuhul ma'muru bihi dzalika, artinya keadaan orang yang sedang ihram itu memang diperintahkan seperti itu. Ya bukan berarti itu rambutnya di out-out, bukan berarti itu pakaian ihramnya ditaruh debu, bukan. Ya udah, artinya apa? Jangan dia berhias, ya jangan dia nyisir, jangan dia minyakin itu rambutnya, baik itu rambut kepala ataupun jenggotnya. Nah, jangan, kena wangi. Karena bedak itu wangi, ya. Perempuan nggak boleh mengenakan wangi-wangian juga, bedak wangi, ya, gitu. Ya pokoknya udahlah, bahwa orang lagi ihram itu ash'atha aghbara, dalam keadaan kayaknya kusut dan kumel. Fa in fa'ala syai'an minha nasiyan ay au jahilan bi tahrimihi. Jika orang yang ihram itu, baik ihram umrah ataupun haji, mengerjakan sesuatu dari yang tersebut di atas, kemarin disebutin tuh, yaitu menghilangkan rambut, menggunting kuku, ya kan, kemudian memburu binatang buruan darat, ya. Nah, jadi kalau orang
lagi ihram mengerjakan sesuatu yang disebutkan di atas, nasiyan, dia ngerjainnya itu karena lupa. Ai au jahilan, atau dia nggak tahu bitahrimihi, nggak tahu bahwa itu haram untuk dilakukan. Dia kerjain, dia lagi ihram. Nah, jadi di sini dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan itu lagi ihram, sebabnya lupa atau jahil tentang keharamannya. Nah, kemudian dilihat dulu. Jadi belum ada jawaban. Jawabannya bayar fidyah atau tidak, dilihat dulu. Fa in kana itlafan, jika yang dikerjakan itu adalah perbuatan yang merusak. Coba kalau kita lihat, gunting kuku merusak, gugurin rambut rusak, menebang pohon rusak, memburu binatang buruan rusak. Tapi mengenakan pakaian yang terjahit itu bukan merusak. Itu tazayyun namanya, berhias. Pakai wangi-wangian berhias, pakai minyak rambut berhias. Jadi ada yang larangan kalau dikerjakan merusak, ada larangan yang kalau dikerjakan itu berhias. Di sini dikatakan fa in kana itlafan, jika perbuatan itu merusak, kahal kisya'rin, seperti mencukur rambut kan rusak itu. Ya, wa qatli saydin, dan membunuh binatang buruan. Nah, itu karena merusak, wajabatil fidyatu, wajib orang yang lagi ihram itu membayar fidyah karena dia mengerjakan sesuatu yang dilarang, ya, yang dilarang walaupun lupa, walaupun jahil tentang keharamannya, tetapi yang dikerjakan itu adalah sifatnya merusak, itlaf, ya, itlaf. Li'anna dhamanal itlafi la yakhtalifu bidzalik, karena tanggungan merusak tidak berbeda seperti itu, ya. Ya, jadi kalau merusak itu tanggungannya adalah sama seperti tadi itu yang disebutkan, gunting kuku, menggugurkan rambut, ya. Baik dia lupa ataupun tidak tahu tentang keharamannya. Karena dilihat merusaknya itu. Ya, merusaknya itu. Naam, sahaha fir raudhati. Ya, Imam Nawawi mensahihkannya dalam kitab Ar-Raudhah. Adamu wujubil fidyati 'alal majnun. Tidak wajib bayar fidyah terhadap orang yang majnun, orang yang gila. Jadi kalau ada orang gila, dia lagi ihram, kemudian dia mengerjakan yang dilarang, dan pekerjaan yang dilarang itu sifatnya merusak. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, dia tidak wajib bayar fidyah. Ya, memang ada orang gila yang pergi haji, yang melaksanakan ibadah haji, adalah karena duitnya banyak, dan kalau di rumah selempang, takut ntar dia kabur kemana-mana, udah jangan pergi haji, ya, begitu. Dengan harapan juga ntar berdoa di Ka'bah, dekat Ka'bah, tempat-tempat yang mustajab supaya sembuh penyakitnya, pergilah dia. Lagi pergi haji, dia mengerjakan pekerjaan, lagi ihram haji atau ihram umrah, dia mengerjakan pekerjaan yang dilarang. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, katanya tidak wajib bayar fidyah karena dia gila. Au kana tamattu'an, atau orang yang lagi ihram itu mengerjakan perbuatan yang dilarang karena dia nggak tahu itu dilarang atau dia lupa, tapi itu sifatnya tamattu'an, bersenang-senang. Kalau tadi kan itlafan, ya. Kalau sifatnya merusak, maka dia kena fidyah walaupun lupa, walaupun tidak tahu tentang keharamannya. Nah, kalau seandainya dia ini tamattu'an, untuk berhias, bersenang-senang, kalau besin, seperti memakai pakaian yang terjahit lagi ihram, wa tatayyubin, pakai minyak wangi, berwangi-wangian, itu kan dikatakan tamattu, bersenang-senang kan, bukan itlaf. Fala tajibul fidyatu, maka tidak wajib bayar fidyah. Nah, jadi beda tuh. Kalau yang rusak, ya biar lupa,
Biar nggak tahu tentang keharamannya, dia bayar fidyah karena merusak. Nah kalau tamattu bersenang-senang, ya tidak membayar fidyah. Kenapa? Karena lupa atau jahil. Di samping itu yang dia yang dia kerjakan sifatnya apa? Untuk bersenang-senang. Sifatnya bersenang-senang. Lintifa'il hurmati fihi, karena tidak ada keharaman padanya, ma'akaunihi laisa talafan. Di samping itu karena yang dia kerjakan itu tidak merusak. Ya, mengenakan pakaian terjahit nggak merusak. Kemudian mengenakan wangi-wangian tidak merusak. Ini kalau lupa. Ya kalau sengaja, biar itu tamattuan, biar itu bersenang-senang. Kalau sengaja, ya bayar fidyah. Maunya dia tahu hukum bahwa mengenakan wangi-wangian lagi ihram nggak boleh. Dia nggak lupa dan dia tahu, dia pakai, nah kena dia fidyah. Ini bicara kita kalau orang yang melakukan itu orang yang tadi nasian au jahilan. Orang yang lupa atau tidak tahu keharaman menggunakan itu ketika lagi ihram. Ammal amidul alimu bitahrimi. Adapun orang yang sengaja lagi ihram, sengaja ya, al-alim dia tahu dengan haramnya pekerjaan tadi. Dia lagi ihram, kemudian dia gunting kuku. Padahal dia tahu itu nggak boleh, ya. Dia sengaja, fa'alaihil fidyatu mutlaqan. Maka wajib orang itu bayar fidyah secara mutlak. Secara mutlak artinya apa? Baik itu sifatnya merusak ataupun sifatnya bersenang-senang. Ya. Ya merusak itu tadi, gunting kuku, gunting rambut, bersenang-senang, berwangi-wangian, mengenakan pakaian yang terjahit. Nah di situ ya kalau memang dia kerjain itu dia tahu keharamannya dan dia sengaja, maka wajib bayar fidyah. Itu dikatakan mutlaqon, secara mutlak. 5 sayati sebagaimana penjelasan berikut nanti. Ya jadi itu memang artinya ketika dia sudah pakai walaupun sebentar, berarti kan katakanlah dia sengaja. Kan ada kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, ketika dibayar fidyah berarti kan itu kesalahannya tadi sudah hilang. Karena sudah bayar fidyah. Tetapi itu wangi-wangian jangan masih berada di kepala aja. Jadi terbebas yang pertama, kalau masih ada juga ntar dia kena lagi. Kan dia belum selesai ihramnya. Ya, dia cepet-cepet dia hilangkan. Jadi baru sebentar langsung dihilangin, ya udah kena juga apa fidyah walaupun baru sebentar. Atau setelah dia bayar fidyah itu, ya itu harus dihilangin udah semua. Karena kalau enggak sementara dia belum selesai ihramnya, berarti ntar kena lagi gitu ya. Nah itu jadi ya cepet dihilangkan. Fa in ihtaja ila fi'li syai'in min dzalika lidawain. Kalau ada orang yang lagi ihram butuh untuk melakukan sesuatu dari yang tersebut di atas, butuh banget. Kan nggak boleh pakai pakaian terjahit. Nah dia lagi kedinginan, pakai pakaian ihram aja itu nggak cukup, harus pakai mantel yang tebel. Ya mantel itu kan terjahit, ya. Atau pakai baju ya baju dingin lah gitu, sweater yang tebal gitu. Nah karena ini namanya ihtaja, butuh, ya kita lihat. Kalau seandainya seorang yang sedang ihram itu butuh untuk melakukan sesuatu tersebut di atas tadi, perbuatan dilarang tadi, lidawain, ya untuk obat, au harrin atau karena panas, au bardin atau karena kedinginan, dia dingin harus mengenakan pakaian yang yang tebal, atau panas, kena panas dia harus mengenakan pakaian yang tipis. Itu pun ya tentunya selain kain ihram, ya baju yang tipis begitu ya, yang memang khusus buat itu. Au nahwiha atau yang seumpama itu jaza boleh.
Tetapi walazimat hul fidyatu, dia wajib bayar fidyah. Boleh. Tapi kalau memang nggak butuh nggak boleh. Ya, nggak boleh. Artinya kalau nggak boleh berarti kalau dikerjakan dosa dan wajib bayar fidyah. Nah ini karena dia butuh, dengan kata lain darurat begitu, maka diperkenankan, dibolehkan dia kenakan yang dilarang tadi, tapi tetap bayar fidyah. Dosa enggak dosa. Kenapa? Boleh. Gimana? Ya kalau dia baru sampai di mikot tapi belum niat, no problem. Ini kan yang nggak bolehnya mulai pas niat. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Nah setelah itu udah nggak boleh. Tapi kalau baru sampai mikot umumnya udah beberapa saat di mikot dia belum niat ihram, nggak jadi masalah. Dia udah mandor-mandir, katakanlah di Jarona atau di Tanim, dia di masjid sanak mari yang wudhu segala macam. Nah kemudian dia pakai minyak wangi. Nah dia bahkan belum masuk ke dalam masjid itu, belum niat ihram, nggak jadi masalah. Nah yang dilarang itu pas sudah nawaitul hajjah atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi atau biha, ya. Nah itu di situ tuh. Habis itu udah nggak boleh itu. Tapi kalau baru sampai mikot tapi belum niat nggak jadi masalah, ya. Apa? Nah nanti di situ ada paket miskin yang ada di sana, ya kita, ya karena kita nggak tahu, kita tanyakan ketua kloter kita. Kalau yang kita jamaah haji, tanya ketua kloter. Nanti ketua kloter, nah kalau memang ada beberapa lo kumpulin, kalau enggak kita sendiri. Tolong Pak, ya karena saya nggak tahu nih harus serahkan ke siapa. Karena harus serahkan kepada fakir miskin yang ada di sana. Ya, jangan ntar bayar aja di Pegangsan kalau udah pulang haji atau umroh, nggak bisa. Harus diserahkan di sana. Lupa. Ya, nah gitu. Lupa melulu deh ya. Kebanyakan kelupaan ya deh. Na'am la fidyata fi qat'i ma nabata minasy'ari fil 'aini aw ghattaha. Ini yang kemarin Syarudin tanyakan nih. Akan tetapi tidak wajib bayar fidyah fi qat'i ma nabata minasy'ari fil 'ain. Yaitu memotong sesuatu yang tumbuh, ya, berupa rambut fil 'aini, di mata. Matanya kecolok mulu. Ada bulu yang menjorok ke dalam mata. Kalau nggak digunting itu bulu tadi, matanya kecolok mulu. Nah, boleh dia gunting. Itu dikatakan di situ, ya, la fidyata fi qat'i ma nabata minasy'ari minal aini, tidak wajib bayar fidyah lantaran dia potong sesuatu yang tumbuh yang berupa rambut atau bulu fil aini, di mata, au ghattaha, atau itu bulu menutupi mata. Katakanlah alisnya lebat banget, panjang banget sampai nutupin mata. Ya kalau ngeliat orang disiak dulu, ya, itu bulu mata atau itu alis yang tebal yang panjang bawah, nah, boleh digunting. Karena dia ngalingin penglihatan kita. Atau nyolok mata, itu boleh dibuang, boleh digunting. Awin kasara minaz zufri, atau kuku pecah. Kuku pecah, tengah-tengahnya kan pasti dia ke atas tuh. Itu asal kecolek dikit udah sakit banget tuh. Ya, yang biasa kan gitu. Kalau kuku kaki kita lagi nggak sakit, nggak pernah kesandung. Coba pas lagi sakit kesandung mulu. Dikit kesandung. Nah, karena memang sakit banget kuku kaki, kuku tangan, ya, kegencet apa gitu pecah dia, maka kuku yang pecah itu boleh digunting. Kenapa? Karena menyakiti si orang yang sedang melaksanakan ihram itu. Nah, jadi ada pengecualian. Wala fi wad'i jaradin amal masaliki, juga tidak wajib bayar fidyah kalau menginjak belalang yang banyak di jalan. Kita menuju Masjidil Haram, banyak belalang di situ, belalang itu ya, di mana di jalanan. Ya pasti kan keinjak juga.
Kenapa? Karena dia itu amal masalik. Dia rata di jalanan begitu, banyak di jalanan. Nah, itu dikatakan kalau kita injak itu belalang maka kita tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena jalanan memang diam dulu udah tuh. Ya, penuh dengan belalang. Kayak tahun kapan itu ya di Jakarta ini terutama di Pasar Minggu kalau nggak salah, itu kan banyak yang sampai masuk ke rumah ular bulu kalau nggak salah ya. Sampai ke rumah, ke tempat tidur, di kasur, di bantal, itu banyak ular bulu waktu itu pada masuk. Itu kan udah bukan main kalau begitu. Bisa jadi belalang gitu juga. Di jalanan tempat kita lewat itu banyak belalang. Sementara kita lagi ihram. Nah, kalau seandainya itu belalang keinjak, maka dikatakan la fidyah, tidak bayar fidyah. Wala fi saydin qatalahu daf'an li sayalihi. Dan juga tidak bayar fidyah karena memburunya, ya, qatalahu daf'an li sayalihi. Dia bunuhnya itu binatang tadi, ya, karena untuk menolak sergapannya. Dia terbang. Bisa kena mata kita tuh. Dia sergap. Karena terlalu banyak belalang, akhirnya apa? Dia bunuh. Dia tepak begitu ya, bahasa kita ini tepak begitu. Akhirnya mati itu belalang tadi. Itu juga nggak bayar fidyah. Kenapa? Karena dia menyergap. Yang dikatakan li soyalihi, karena dia menyergap kita. Dia menyerang kita. Au khallasahu min fami hirratin masalan liyudawiyahu famata. Atau dia menyelamatkan, ya, dia ingin menyelamatkan itu belalang yang ada di mulut kucing. Contohnya, maksudnya apa? Liyudawiyahu. Maksudnya diselamatkan karena dia sudah mau digigit sama kucing, diselamatkan, diambil, mau diobatin. Malah apa? Malah mati. Ya, maka juga tidak bayar fidyah. Au badha fi firashihi wa lam yumkinhu daf'uhu illa bitta'arrudi li baydhihi. Atau itu